tidak benar ada pencurian, itu bukan tindak pidana. Karena pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatakan konten bohong itu menjadi tindak pidana kalau berakibat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Berita-berita heboh dari ranah para selebriti juga tak kalah panas menjadi perhatian publik hingga menjadi viral di media sosial. Dan berikut kisah-kisahnya. Heboh Al-Ghazali dikabarkan dekat kembali dengan mantan pasca netizen mencoba hasil cocokologi. Pemirsa silat RCTI, kabar mengejutkan hadir dari Al-Ghazali. Ia disebut-sebut netizen balikan dengan mantan kekasihnya Alisa The Quiz. Rumor mencuat setelah muncul cocokologi warganet terhadap instastory keduanya. Dalam waktu berdekatan, Al dan Alisa tampak membagikan momen sedang menikmati sajian steak mewah. Menu keduanya sama persis, yang membedakan hanyalah bentuk piring untuk meletakkannya. Juga tertangkap kamera membuat rumor keduanya telah balikan semakin menguat. Terkait rumor tersebut, perdebatan pun langsung ramai terjadi di antara warganet. Pasalnya, setelah putus dari Alisa di tahun 2022, ia diketahui menjalin hubungan asmara dengan Laura Mon. Di akun media sosial Al dan Laura pun tidak lagi nampak unggahan kebersamaan mereka. Bahkan, foto Laura mengenakan cincin dari Maia Estianty juga tak terlihat. Di sisi lain, Alisa yang sebelumnya pamer romansa dengan kekasih pun kini tak lagi terlihat di halaman akun media sosialnya. Lantas, benarkah bahwa semua itu menjadi pertanda bahwa Al telah balikan dengan Alisa dan putus dari Laura? Ya kakak-kakak aja sih, kayak oh digini-gini ya sudah, itu kan hak mereka. Lebih fokus ke karir sih, jadi fokusnya ke karir aja. Bikin haru putri pertama Natasha Rizky dan Desta berlinang air mata karena sedih kedua orang tuanya tak lagi bersama. Megumi, anak sulung mantan pasangan Desta dan Natasha Rizky, mengungkapkan isi hati yang membuat warganet terenyuh. Momen itu terjadi saat Caca mengajak Megumi untuk deep talk atau ngobrol secara intim. Mendengar pertanyaan dari sang ibu tentang apa yang membuatnya bersedih, Megumi mendadak terdiam. Ia seolah memikirkan bagaimana caranya menyampaikan perasaan di hatinya. Megumi kemudian menguatkan hatinya untuk mengatakan bahwa ia merasa sedih karena perpisahan orang tuanya. Megumi mengaku sedih karena ayah dan ibunya tak bersama seperti dahulu. Ia bahkan meneteskan air mata ketika membahas soal hal tersebut. Melihat kondisi putrinya yang bersedih, Natasha Rizky kemudian berusaha untuk menenangkan Megumi. Ia kemudian mengalihkan dengan membicarakan hal-hal bahagia seperti momen saat mereka liburan ke Bali. Yang paling ngebuat kakak sedih itu apa sih? Gak baikan, gak berantem. Yang berantem kakak sedih pas ngeliat ayah sama ibu berantem. Oh. Yang paling kakak seneng? Yang kakak tuh happy banget. Apa ini apa? Pas kita liburan. Yang liburan kemana? Kan liburan banyak, ada yang liburan liburan keluar kota, ke Bali gitu. Kakak paling suka ke Bali ya? Iya, kalau ke Bali tuh ini ya seru banget ya. Ya Masya Allah ya, maksudnya Alhamdulillah Allah kasih mereka tuh udah ya anugerah lah buat aku gitu. Jadi ya aku harus menjaga mereka sebaik-baiknya karena kan satu anak aja tuh pertanggungjawabannya udah ribet banget nih, apalagi 3 gitu. Jadi ya butuh perjuangan untuk bisa menjaga mereka gitu.
Heboh Darius Sinathrya kisahkan perjuangannya mendapatkan cinta Donna Agnesia malah menuai sorotan netizen. Jauh dari kabar miring serta selalu harmonis, itulah yang terpancar dari pernikahan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia. Tapi baru-baru ini, cerita Darius terkait kisah cinta mereka pun kembali menjadi sorotan. Kala itu usia Darius masih 21, sementara Donna 6 tahun lebih tua. Perjuangan pun ia lalui untuk meyakinkan cintanya kepada Donna yang baru saja gagal berencana akan menikah, bahkan menyisakan trauma di hati. Namun seiring berjalannya waktu, Darius pun yakin bahwa tidak ada wanita yang akan menjadi pendamping hidup sebaik Donna. Begitu pula ia ingin berusaha menjadi suami yang terbaik untuknya. Bukan bikin gue mikir, tapi dari awal gue ketika dekat sama Donna, gue sudah berpikir, gue deketin orang yang baru aja nggak jadi nikah. Apa konsekuensi yang harus gue jalanin sama dia? Apakah memang ini yang pengen gue jalanin? Seserius apa perasaan gue sama dia? Dan dia ke gue gitu kan. Dan dalam perenungan itu akhirnya gue berpikir bahwa gue nggak akan ketemu lagi orang yang bisa jadi pasangan hidup gue sebaik Donna. Sayangnya, sejumlah warganet justru bereaksi pedas mendengar kisah tersebut. Mereka menyebut bahwa sebenarnya saat itu justru Donna berpaling ke Darius saat masih bertunangan dengan Okan Cornelius. Namun di balik semua itu, Donna dan Darius membuktikan kekuatan cinta mereka. 17 tahun membina rumah tangga, keduanya menjalani rumah tangga bahagia dengan dikaruniai 3 orang anak, Diego, Lionel, serta si bungsu Sabrina. Apa ya, kita kadang nggak bisa menyelami isi kepala dan pikiran orang lain kan, atau perasaan orang lain gitu. Sejauh yang kita bisa, kita mencoba untuk mengerti, tapi nggak akan pernah sama. Gitu, perspektifnya pasti beda gitu. Nah di situ mungkin butuh upaya dari pasangan juga untuk mengerti, untuk bisa menerima apa yang jadi concern dari pasangannya gitu kan. Dan akhirnya apa yang bisa bikin kamu nyaman, kalau kayak gini nggak gitu ya, dicari terus, di fine tuning terus sampai akhirnya ketemu tuh titiknya gitu sih. Bahkan sampai sekarang juga pasti ada lagi hal baru lagi yang sebelumnya nggak pernah kebahas, sebelumnya nggak pernah kepikiran, terus tiba-tiba jadi isu gitu kan. Ya dicari lagi gitu. Solusinya cuma seiring berjalannya waktu, kalau kita pupuk terus dengan hal yang baik, pasti jadinya nanti juga baik. Gitu. Aksi Prilly Latukonsina masak ikan kerapu hasil mancing bikin ngiler netizen. Prilly Latukonsina belakangan memang diketahui sedang gemar-gemarnya memancing. Dalam berbagai konten yang diunggah di media sosial, memperlihatkan betapa Prilly selalu bersemangat, apalagi sering mendapatkan tangkapan yang luar biasa. Kali ini ia kembali mencuri perhatian lewat aksinya memasak ikan hasil tangkapannya. Dalam video terlihat Prilly terjun langsung ke dapur untuk membuat stim ikan kerapu. Ia dengan cekatan membersihkan dan memotong ikan dengan tangannya sendiri. Kemudian, Prilly juga menunjukkan sejumlah bumbu untuk dipotong yang nantinya akan dikukus dan menjadi kuahnya. Setelah ikan matang, Prilly lanjut memasak tumis kangkung. Baginya, masakan tersebut menjadi menu yang simpel dan sehat untuk sarapan. Hasil masakannya yang terlihat begitu fresh pun berhasil membuat warganet ngiler dan memuji Prilly sebagai calon istri idaman. Surface interval, keluarin joran, mau mancing sambil nunggu diving. Hey! Wow!
Masih ada ikan kerapu hasil mancing, jadi pagi ini aku mau mengolah ikan kerapu ini. Aku mau masak steam ikan kerapu. Menurut aku ini tuh masaknya gampang banget dan sebentar juga. Jadi buat kalian yang mau sarapan berat, ini pas banget sih. Buat sarapan ketumbar aku tumis sebentar, terus kasih air dan kecap asin, penyedap, kasih cabai kalau aku, sama dikasih minyak wijen. Terus untuk sayurnya aku mau masak tumis kangkung aja karena ini paling cepet. Tinggal ditumis, terus masukin saus tiram, penyedap rasa. Udah deh selesai, ini dia sarapanku. Ikan hasil mancing tuh fresh banget. Tips aku sebelum masak ikannya dicuci dulu pakai perasan jeruk nipis, jadi nggak akan amis. Aku emang sekarang kalau ada waktu luang ke laut ya, karena kalau mancing kan cuma bisa one day trip. Jadi berangkat dari Ancol atau berangkat dari Pik, langsung naik kapal terus mancing, habis itu pulang lagi sorenya ya untuk ngisi dan menghibur hati aja di tengah-tengah hari-hari yang sibuk. Heboh, Richard Lee kembali berurusan dengan hukum pasca tudingan konten yang diduga rekayasa. Dr. Richard Lee tampaknya harus bersiap kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah heboh tudingan netizen atas dugaan rekayasa kasus pencurian di salah satu kliniknya di Padang, kini warganet dibuat heboh oleh beredarnya suara diduga mirip Richard. Pasalnya, dalam rekaman itu terdengar mengatakan seolah polisi bisa disuap dengan uang untuk menyelesaikan permasalahan. Sunan Kalijaga bersama anggota sahabat polisi sampai ikut bereaksi. Menurut mereka, pernyataan tersebut dianggap meremehkan institusi Polri dan siap untuk melayangkan laporan hukum. Yang dulu siapa? Dokter mana? Dokter mana? Tunjuk saya lah. Udah biar clear. Hah? Yang pasti saya juga selaku mitranya Polri, selaku bagian dari keluarga ya. Kebetulan keluarga saya banyak yang menjadi polisi juga. Saya merasa dan ikut prihatin lah bahwa ada seorang oknum ya yang menyampaikan hal yang kalau buat kami tentunya tidak pantas, yaitu polisi cukup dikasih uang urusannya jadi beres. Kurang lebih konotasinya negatif seperti itu. Sehingga saya hari ini bertemu dengan Ketua Sahabat Polisi, Bang Fonda, untuk membahas ya apa langkah-langkah hukum yang dapat kita lakukan terkait dengan pernyataan dari seseorang oknum tersebut. Persoalan ini menjadi terang benderang, tidak ada fitnah, ya, dan orang yang menyatakan tersebut wajib bertanggung jawab. Dan tidak hanya sebatas minta maaf, tapi orang tersebut juga harus mendapatkan sanksi yang tegas. Kami akan segera buat laporan, karena biar ini tidak kemana-mana dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Tentunya kami akan segera bikin laporan biar segera terungkap siapa orang di balik suara itu. Sementara itu, terkait tudingan dugaan konten rekayasa pencurian yang menghebohkan, Hotman Paris Hutapea selaku sahabat Richard Lee pun angkat bicara. Menurutnya, jika memang benar apa yang dibuat rekayasa, hal itu bukanlah konten yang termasuk dalam pidana. Karena sejatinya tidak merugikan masyarakat secara umum. Ditambah, pencemaran nama baik, polisi hanya menerima laporan, bukan tindak pidana. Saya tidak tahu apakah postingannya itu hanya merupakan konten buatan, tapi sekiranya pun itu konten buatan, tidak benar, sekiranya pun itu tidak benar ada pencurian, itu bukan tindak pidana. Karena pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatakan konten bohong itu menjadi tindak pidana kalau berakibat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Ini kan tidak ada kerusuhan, dan si OB-nya itu kan tidak keberatan, tidak melakukan laporan. Jadi itu coba konten yang beredar di masyarakat
saya yakin 70% adalah rekayasa. Jadi itu bukan tindak pidana. Itu nggak ada unsur pidana dipenuhi. Jadi ada anggota masyarakat melaporkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal 28 Undang-Undang ITE mengatakan apabila ada konten informasi elektronik bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, itulah yang namanya tindak pidana. Kalau ini kan tidak ada kerusuhan, OB-nya itu tidak marah kok. Itu bukan tindak pidana, tapi memang secara sosiologi mungkin bisa disalahkan. Tapi secara hukum pidana itu nggak termasuk pelanggaran Undang-Undang ITE.